Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di channel Donghua Animation. Apa kabar kalian hari ini? Kami doakan semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Masih bersama admin Om 90-an yang masih suka menonton anime. Pada video kali ini kita akan coba membahas tentang chapter terbaru dari komik Battletoads to the Heaven. Di minggu kemarin kita disuguhkan kembali pertarungan epik dari Xiaoyan dan kawan-kawan ya. Dimulai dari debut pertarungan Xiao Chai yang dipanggil bocah nakal oleh Xiaoyan hingga berubah menjadi kobra putih dengan binatang sihir tingkat 5 yang sebanding dengan kekuatan Dowang atau Dowking. Lalu kemunculan Halo yang menunjukkan mode battle naga es jutaan yen yang akhirnya muncul kembali, dan 3 Dowang memang tidak bisa menyaingi kaisar es ini. Yunlong akhirnya turun tangan dan menjadi seorang Terminator. Namun kemudian kena pukul dari Xiaoyan dan kepret kobra putih. Andalan sekte Yunlan, formasi segel awan penutup matahari akhirnya digunakan. Ini adalah formasi terkuat di Jiama, tapi pada akhir episode berhasil ditembus oleh pedang ajudan dari klan kuno yaitu Ling Ying. Poin-poin tersebut memang menarik jika kita bahas, namun pada video kali ini kita akan membahas informasi yang lain, yaitu chapter terbaru dari Battletoads to the Heaven versi manganya ya, yaitu chapter 351 yang menerangkan tentang kisah kematian Xiao Xuan dan kemunduran dari klan Xiao. Ini juga menarik untuk dibahas karena Xiao Xuan sudah muncul dalam seri komiknya ya. Namun sebelum itu, admin tidak lupa ingatkan bagi teman-teman yang baru mampir, kalian bisa dukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Mari kita mulai pembahasannya. Di chapter sebelumnya kita diperlihatkan bahwa betapa kuatnya Xiao Xuan meski hanya sebuah cloning dari serpihan jiwanya, tapi masih mampu membunuh tubuh energi dari 2 orang Doseng bintang 1 yang berasal dari klan Hun. Maka tak terbayangkan bagaimana kuatnya ketika dulu Xiao Xuan masih hidup. Kita buka dari awal chapter 351, di mana di sana Xiaoyan dan kawan-kawan diteleportasi oleh Xiao Xuan langsung ke makamnya. Karena tentu saja masih ada banyak hal yang ingin Xiao Xuan lakukan dan tidak bisa dilakukan di luar makamnya. Tentunya berkaitan dengan keturunan dari klan Xiao yaitu Xiaoyan. Ketika Xiaoyan mendekati nisan Xiao Xuan bersama Sun Er, mereka berdua langsung terhisap masuk oleh cahaya nisan tersebut. Melihat itu, Gu Qingyan dan anggota klan Gu lainnya panik sementara. Tapi mereka menyadari bahwa kemungkinan Xiao Xuan lah yang menghendaki mereka berdua masuk ke dalam makamnya, dan anggota klan Gu lain hanya bisa menunggu di luar. Ini masih sebuah keberuntungan bagi mereka karena lantai 3 tentunya sangat berbahaya, mengingat banyaknya tubuh energi tingkat tinggi lain yang kemungkinan masih berkeliaran di sana. Jadi berada di area makam Xiao Xuan akan membuat mereka lebih aman. Di dalam makam, Xiaoyan dan Sun Er langsung disambut oleh cloning Xiao Xuan karena tubuh spiritual Xiao Xuan hanya bisa benar-benar bangkit 10 tahun sekali. Sekilas, Xiao Xuan langsung mengenali Sun Er sebagai anak dari Gu Yuan. Dia berkata ada kemiripan dari Sun Er dengan ayahnya. Namun hal yang mengejutkan Sun Er adalah perkataan setelahnya. Xiao Xuan bertanya kepada Sun Er, dia sudah tinggal lama, bahkan ribuan tahun di makam surgawi dan merasa bosan di sana. Tapi kenapa orang yang dulu menjadi sahabatnya tidak pernah mau mengunjunginya? Apakah dia takut akan pengkhianatannya karena mengingkari janji melindungi klan Xiao di masa lalu? Mendengar itu, Sun Er panik dan tidak bisa berkata. Xiaoyan akhirnya menengahi dan membela Sun Er dan menjelaskan bahwa Sun Er tidak tahu apa-apa karena Sun Er dibesarkan di keluarga Xiao bersamanya. Jadi kesalahan klan Gu tidak ada hubungannya dengan Sun Er. Dan momen romantis pun ditampilkan. Xiao Xuan menyela dan menyuruh mereka menghentikan adegan mesra-mesraan di hadapannya. Setelah itu Xiaoyan mengingat hal yang menjadi pertanyaannya selama ini. Dia bertanya langsung kepada leluhurnya, jika Xiao Xuan begitu kuat, lalu kenapa klannya bisa mundur dan bisa terbunuh? Dan siapa yang mampu membunuh Xiao Xuan? Mendengar itu, Xiao Xuan membuat ekspresi geram. Tapi dia tidak langsung menjawabnya. Dia langsung membawa Xiaoyan ke suatu tempat bersama Sun Er, yaitu membawa mereka ke kolam darah.
Xiaoshuan menjelaskan jika Xiaoyan ingin tahu kejadian di masa lalu, dia bisa merasakannya langsung ketika memasuki kolam darah. Namun dia mengingatkan bahwa kolam darah ini adalah darah Daudi klan Xiao yang memang dia siapkan untuk keturunannya nanti yang mau memikul tanggung jawab membangkitkan kembali klan Xiao. Xiaoyan tidak berpikir lama, dia pun langsung bersumpah kalau harapan dari leluhurnya sama dengan motivasinya selama ini. Maka Xiaoyan pun segera memasuki kolam darah untuk mendapatkan warisan darah Daudi dari leluhurnya itu. Ketika darah mulai memasuki tubuh Xiaoyan, dia mulai melihat flashback dari sejarah masa lalu klannya. Flashback pun dimulai. Flashback memperlihatkan bahwa Xiaoshuan dan tetua klan Xiao memutuskan untuk membantu Xiaoshuan menembus ranah Daudi agar klan Xiao kembali bisa mengisi darah Daudi mereka. Caranya dengan menggunakan formasi pengorbanan darah di makam surgawi. Sebelum melakukan itu, Xiaoshuan bertemu dengan Gu Yuan yang merupakan sahabatnya dari klan Gu. Xiaoshuan memintanya agar bersedia menjaga klan Gu jika proses promosinya menjadi Daudi gagal, dan Gu Yuan menyanggupinya. Di sini terlihat Gu Yuan masih dalam keadaan masih muda dibandingkan dengan terakhir kali bertemu dengan Xiaoyan ya. Formasi kuno pengorbanan darah pun dimulai, dan Xiaoshuan mulai menyerap darah Daudi dari semua anggota klan Xiao. Namun di tengah promosinya, Hun Tiandi muncul bersama pasukannya dan memprovokasi Xiaoshuan yang sedang dalam keadaan tidak siap. Di chapter 351 pun selesai sampai kemunculan dari Hun Tiandi. Di sini ada beberapa hal yang ingin admin garis bawahi dalam chapter 351. Pertama, alur cerita dari komik memang sengaja dibuat sedikit berbeda dari novel aslinya, jadi beberapa mungkin dipersingkat ceritanya dan juga ditambahkan adegan konyol. Kedua, Gu Yuan tidak pernah berinisiatif mengunjungi makam Xiaoshuan, padahal dari segi kekuatan tentunya Gu Yuan mampu mencapai lantai ketiga makam surgawi tanpa hambatan yang berarti. Ini masih menjadi misteri, alasan apa yang mungkin dimiliki Gu Yuan dengan tidak berkunjung ke makam sahabatnya itu. Apakah memang karena dia takut bertatap muka dengan Xiaoshuan karena dia tidak menepati janjinya untuk melindungi klan Xiao di masa lalu, atau mungkin memang ada alasan lainnya. Alasan Xiaoshuan mengambil metode pengorbanan darah terkesan seperti Xiaoshuan memaksakan kehendaknya kepada seluruh klan dan tidak memikirkan konsekuensi kegagalan bagi anggota klannya. Ini memang sangat berbeda dari yang admin baca dari akhir novel Battle to the Heaven yang merupakan halaman tambahan yang dibuat oleh Tian Chen Tudou, yaitu pengarang asli novel tersebut, yang menceritakan alasan kemunduran Xiaoshuan dan klan Xiao. Mungkin cerita versi novel akan admin buat di video lain ya. Yang keempat, chapter selanjutnya kemungkinan menggambarkan pertempuran antara Xiaoshuan dan Hun Tiandi, sampai akhirnya klan Xiao diasingkan ke kerajaan Jiama. Ya, itulah sebagian kisah yang admin tangkap dari komik Battle to the Heaven chapter 351 ini. Sepertinya Xiaoyan mencapai ranah Daudi akan terrealisasi lebih cepat di seri komiknya ya. Oke, bagaimana pendapat kalian? Ada tambahan? Silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.